Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, pembelajaran keempat. Kita akan mempelajari tentang paragraf, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Ada yang tahu apa arti dari paragraf? Ya, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan satu sama lain pada suatu teks bacaan. Setiap awal bacaan biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak, kita akan melihat contohnya. Contoh paragraf. Batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Anak-anak, mana yang termasuk paragraf? Ya, mengapa disebut paragraf? Ya, benar, karena awal bacaannya ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam. Selain paragraf, kita juga akan mempelajari tentang gagasan pokok. Gagasan pokok. Ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok, atau pokok pikiran. Gagasan pokok terdiri dalam kalimat utama atau kalimat inti yang biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir paragraf. Anak-anak, kita akan melihat contoh teks yang termasuk ke dalam gagasan pokok. Nah, dari bacaan tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu kalimat utama. Mana kalimat utama dari teks bacaan tersebut? Ya, kalimat utamanya yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia. Maka dapat disimpulkan gagasan pokoknya adalah batik merupakan kain asli Indonesia. Kita lanjut untuk mengetahui gagasan pendukung. Gagasan pendukung. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Ya, gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Gagasan pendukung disebut juga sebagai gagasan penjelas. Gagasan pendukung dinyatakan lebih dari satu kalimat. Gagasan pendukung biasanya terdapat di kalimat kedua dan seterusnya setiap paragraf. Anak-anak, kita akan melihat contoh teks yang termasuk ke dalam gagasan pendukung. Contoh bacaan teks tentang batik. Mana yang termasuk ke dalam gagasan pendukung? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu kalimat penjelasnya. Ya, kalimat penjelasnya yaitu batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan.
Kalimat penjelas kedua yaitu kain batik berasal dari Pulau Jawa. Kalimat penjelas ketiga yaitu seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Kalimat penjelas keempat yaitu beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Maka dapat disimpulkan gagasan pendukungnya adalah: yang pertama, batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak. Yang kedua, kain batik berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Yang keempat, daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalil dalam suatu paragraf. Mungkin sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kompak, salam semangat.